Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu industri hijau. Industri hijau merupakan konsep yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian Indonesia, di mana konsep ini memiliki fokus pada efisiensi keberlanjutan sumber daya hijau. Industri hijau menghubungkan pertumbuhan ekonomi industri dengan pelestarian lingkungan, di mana pendekatan ini menjadi kunci pembangunan berkelanjutan di era modern. Adapun latar belakang dari munculnya industri hijau diantaranya karena beban lingkungan di mana pertumbuhan industri konvensional telah menambah beban yang cukup berat pada lingkungan. Yang kedua, kelangkaan sumber daya, di mana sumber daya alam semakin terbatas, eksploitasi berlebihan mengancam ketersediaan bahan baku industri. Yang ketiga, keseimbangan perlakuan, di mana keseimbangan ini terjadi antara pembangunan ekonomi dan juga pelestarian ekologi. Adapun pengertian menurut para ahli diantaranya adalah industri hijau merupakan sektor yang memprioritaskan efisiensi dan juga efektivitas sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menitikberatkan tiga hal. Yang pertama adalah mengedepankan pola produksi yang meminimalkan limbah. Yang kedua, ramah lingkungan sehingga berfokus pada proses yang tidak merusak ekosistem. Yang ketiga, inovatif atau terus mengembangkan teknologi dan juga metode yang baru. Adapun tujuan utama industri hijau diantaranya adalah keberlanjutan menciptakan model produksi dan juga konsumsi yang terus-menerus adanya. Yang kedua, lingkungan yang sehat sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari lingkungan hidup. Yang ketiga, rendahnya emisi sehingga mampu menekan jumlah emisi dan juga limbah industri. Oleh karenanya, mengapa sih industri hijau itu penting? Yang pertama, kelestarian lingkungan diharapkan tetap seimbang dan juga terjaga. Yang kedua, ekonomi berkelanjutan mendukung pertumbuhan secara jangka panjang dengan model bisnis yang lebih stabil dan juga berkelanjutan. Yang ketiga, mengatasi pencemaran seperti pencemaran air, udara, dan juga tanah. Adapun ciri-ciri industri hijau diantaranya adalah mampu memberikan efisiensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, pengurangan limbah yang dapat meminimalkan limbah hasil produksi. Selanjutnya, ciri-ciri industri hijau yaitu dari bahan baku yang ramah lingkungan, produksi rendah karbon dan juga emisi, serta dapat memberikan inovasi yang berkelanjutan. Adapun kriteria dari sertifikasi industri hijau diantaranya adalah memiliki ketetapan standar pemerintah, di mana kriteria dan juga lembaga dapat memenuhi seperti Sukovindo dan juga SNI. Yang kedua, tahapan produksi juga memiliki sertifikasi untuk metode produksi yang ramah lingkungan serta pengolahan limbah yang memiliki standar pengolahan limbah industri yang berkelanjutan. Adapun contoh kebijakan industri yang ada di Indonesia diantaranya adalah Peraturan Menteri Industri Nomor 39/2024/2014 yang memiliki fokus utama pada bahan baku ramah lingkungan sehingga menerapkan wajib bagi industri besar. Kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1/2021 berfokus pada pengolahan limbah serta penerapan sanksi bagi pelanggar. Tidak hanya itu, adapun contoh implementasi dari pabrik pengolahan sawit diantaranya adalah produksi minyak sawit sehingga mampu menghasilkan limbah cair dan juga konversi limbah menjadi biogas, di mana limbah cair diolah dalam biogester, penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 70% serta efisiensi penggunaan air. Adapun contoh implementasi pada industri tekstil diantaranya adalah menggunakan pewarna alami, daur ulang air, serta menggunakan sertifikasi ISO 14001. Adapun dampak positif pada lingkungan diantaranya adalah mampu menurunkan polusi udara dan juga air secara signifikan, ekosistem lokal terlindung dan juga terjaga keseimbangannya, serta penerapan industri hijau yang mengurangi timbunan limbah industri. Tidak hanya itu, adapun dampak positif pada ekonomi diantaranya efisiensi biaya sebanyak 30%, terjadi penghematan biaya produksi jangka panjang, peningkatan daya saing sebanyak 45%, akses pasar global yang menuntut produk ramah lingkungan, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari inovasi hijau sebanyak 25%.
Adapun tantangan penerapan industri hijau diantaranya adalah investasi awal yang cukup tinggi serta kurangnya intensif, di mana regulasi belum memberikan keuntungan yang memadai mengenai intensif pajak dan juga kemudahan izin masih terbatas. Tidak hanya itu, upaya pemerintah dalam mendukung industri hijau diantaranya adalah penyusunan regulasi yang disusun benar-benar secara matang sehingga tidak ada ketimpangan antara satu dengan lainnya. Adapun peraturan Menteri Perindustrian, Standar Nasional Indonesia atau SNI, serta sertifikasi industri hijau. Tidak hanya itu, pada insentif finansial juga terjadi pengurangan pajak sebanyak 30%, serta kemudahan mendapatkan pendanaan kredit dan juga subsidi untuk teknologi baru. Adapun peranan masyarakat dalam industri hijau diantaranya adalah mengkonsumsi produk yang ramah lingkungan, mendorong inovasi produsen, serta mengedukasi dan juga memberikan literasi terhadap lingkungan sehingga pendidikan lingkungan mulai dari sekolah hingga komunitas. Adapun studi kasus pada perusahaan dengan sertifikasi hijau, yang pertama adalah PT Indosemen yang memproduksi semen ramah lingkungan di mana mampu mengurangi emisi karbon sebanyak 40%, April Group yang menerapkan praktik kehutanan berkelanjutan dan juga memiliki sertifikasi FSC untuk produk kertas, serta Unilever Indonesia yang menjadi pabrik dengan konsep zero waste to landfill, di mana pengolahan 100% limbah menjadi produk yang berguna. Adapun kesimpulan pada pemaparan materi pada kesempatan kali ini diantaranya adalah sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat diharapkan mampu memberikan uh, hasil-hasil yang dapat mendukung kinerja satu dengan yang lainnya. Kemudian mengenai peluang potensi besar untuk berkelanjutan dan juga memberikan inovasi-inovasi serta keseimbangan sebagai solusi untuk ekonomi lingkungan yang harmonis. Adanya industri hijau merupakan solusi ideal untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan. Tantangan implementasi memang nyata adanya, namun peluang dan juga manfaatnya jauh lebih besar. Diperlukan sinergi dari semua pihak untuk mewujudkan visi industri hijau di Indonesia. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.